야, 야, 거기야. Hello everybody, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sarepna. Sawadee kap, kopi kap, sawah kap, es kap, nihau, sampurasun, kumadamang, para pejuang ikeh kimochi. Kali ini saya akan membahas film yang menceritakan jerih payah seorang kakek yang merawat cucunya di masa tuanya. Daripada banyak iler alias spoiler, kita langsung saja ke pembahasannya. Scene diawali seorang kakek bersama kedua cucunya yang bernama Deokgo dan Deoki, tinggal di sebuah pedesaan. Di sisi lain, kakeknya ingin sekali Deokgo menjadi presiden dikala dia sudah besar, dan selalu mengatakan impiannya dengan sepenuh hati. Setiap hari si kakek pun harus membagi waktunya untuk bekerja dan merawat kedua cucunya. Diketahui si kakek bekerja sebagai tukang cuci panggilan di sebuah restoran. Namun di saat si kakek sedang bekerja, dia mendapat omelan dari sang pemilik restoran karena dia selalu mengambil permen untuk cucunya. 저기 카운터에 있는 사탕 그 자꾸 좀 집어가. Sore pun tiba dan sudah waktunya untuk si kakek menjemput Deoki di sekolah. Namun di sisi lain terlihat gurunya mendumel karena si kakek sering terlambat menjemput cucunya. Si guru pun berkata, "Emang saya susternya harus selalu menunggu kakek menjemput Deoki? Kan saya juga punya pacar yang harus dikasih jatah." 화장실 가는 애들도 많은데 여기가 무슨 아이돌 봄이 기간도 아니고. Si kakek pun pulang ke rumah. Di saat di dalam bus, si kakek membaca surat dari guru Deoki. Namun si kakek tidak bisa membaca apa isi surat tersebut. Lantas si kakek pun menyuruh seorang wanita yang dimana wanita itu adalah istri dari guru Deokgo yang bernama Nona Jeong. Lalu Nona Jeong pun memberitahu isi surat itu bahwa sekolah akan mengadakan acara memetik stroberi esok hari dan meminta untuk para orang tua menyiapkan makan siang. 딸기 체험 학습도 하고. Sesampainya di rumah, si kakek pun memasak dan memandikan kedua cucunya. 골라라. 내가 뭔 가스인지 모르겠다. Esok harinya pun tiba. Di saat si kakek sedang menyiapkan makanan untuk menemani Deoki memetik stroberi. Namun tiba-tiba si kakek mendapat telepon dari pemilik restoran untuk bekerja dengan bayaran tinggi. Lantas kakek pun tergiur dengan tawaran itu. 지금 덕이 되고 딸기하고. Pada akhirnya si kakek menyuruh Deokgo untuk menemani Deoki memetik stroberi. Dan si kakek pun menjanjikan akan membelikan mainan untuk Deokgo. Scene berganti, si kakek pun sangat bekerja keras di sisi usianya yang sudah tua, namun memiliki semangat yang luar biasa. Setelah selesai bekerja, si kakek pun pergi ke toko mainan untuk menepati janjinya kepada Deokgo. Namun di sisi lain, uang si kakek tidak cukup untuk membeli mainan tersebut. 최고로 좋은 거 하나 갖고 왔나? 그 앞에 큰 박스요. Ketika Deokgo pulang ke rumah, dia pun marah dan menangis jejeritan karena si kakek tidak membelikan mainannya. Malah si kakek membelikan makanan untuk kedua cucunya. 시끄럽다. 옛날 Malam harinya, si kakek pun merasakan sakit di punggungnya karena terlalu lelah bekerja. Lantas si kakek pun menyuruh Deokgo untuk menempelkan koyo di punggungnya. Di sisi lain, Deokgo menempelkan koyo tersebut sambil ngoceh ngacacang karena si kakek tidak membelikan mainan kesukaan Deokgo. Kakek pun merasa bersalah kepada Deokgo karena telah ingkar janji kepadanya. Lantas si kakek pun akan bekerja keras untuk mendapatkan uang yang lebih untuk membelikan mainan kesukaan Deokgo. Deokgo pun akhirnya bisa tersenyum nyengir karena si kakek akan membelikan mainannya. Scene berganti, terlihat seorang laki-laki yang bernama Jongho datang ke rumah si kakek. Dia adalah seorang dokter. Dia memberitahu si kakek hasil pemeriksaan bahwa ternyata si kakek mengidap penyakit kanker paru-paru. Lantas sang dokter pun menyuruh si kakek untuk segera dioperasi. Di sisi lain, sang dokter menyarankan si kakek untuk menitipkan kedua cucunya ke panti asuhan. Namun si kakek menolaknya. 처럼 고아원이나 뭐 그런 가라. 요즘은 기술이 좋아져가지고. Pagi pun tiba, si kakek terlihat sedang berada di sebuah bank untuk mengambil sisa uang asuransi milik ayah kedua cucunya. Diketahui ayah mereka telah cukup lama meninggal.
Di samping itu, Deokgo sedang bermain bersama temannya. Namun tiba-tiba temannya mengejek si Deokgo dan menghina ibunya. Diketahui ibunya telah diusir oleh si kakek karena menggunakan uang asuransi suaminya, yaitu ayah Deokgo dan Deokhi. Esok harinya di saat si Deokgo sedang bersekolah, si Deokgo dituduh mencuri PS milik temannya. Lantas Deokgo pun dibawa ke ruang guru dan si kakek pun datang ke sekolahnya. Jelas si Deokgo pun membantah bahwa dia tidak mencuri mainan itu. Sontak si kakek pun marah dan memukuli si Deokgo menggunakan kayu. Namun di sisi lain Deokhi merasa kasihan melihat kakaknya dipukuli si kakek. Malam harinya si kakek akhirnya menyesali karena telah memukuli si Deokgo dan jelas membuat kakinya menimbulkan bekas luka. Lalu si kakek pun mengobati luka Deokgo. Scene berlanjut terlihat temannya yang menghina ibu Deokgo di scene sebelumnya meminta maaf kepada Deokgo. Dan ternyata dialah yang memasukkan mainan miliknya ke tas Deokgo. Dia pun membujuknya dengan segala cara untuk mendapatkan maaf dari Deokgo. Pada akhirnya Deokgo pun memaafkannya. Lantas temannya pun memberikan PS itu kepada Deokgo. Malam harinya si Deokhi terlihat kelaparan. Namun si Deokgo memberikan potongan semacam triplek untuk dimakan Deokhi. Lantas dengan polosnya Deokhi pun memakannya. Di samping itu si kakek pun terbangun dan menyadari bahwa Deokhi sedang memakan sesuatu. Lantas si kakek pun langsung mengeluarkan potongan itu dari mulutnya. Uji marah. Esok harinya si kakek menyuruh Deokgo untuk menjaga Deokhi yang masih tertidur. Namun di sisi lain temannya Deokgo mengajak bermain. Lantas Deokgo pun meninggalkan Deokhi yang sedang tertidur dan mengunci pintunya. Beberapa saat kemudian si kakek pun pulang ke rumah. Namun dikejutkan si Deokgo tidak berada di rumah dan pintu pun keadaan terkunci yang mana di dalamnya ada Deokhi. Dan di saat kakek masuk ke rumah tiba-tiba Deokhi ditemukan tak sadarkan diri dan terlihat muntahan makanannya yang dia makan. Dan jelas si kakek pun langsung membawa Deokhi ke rumah sakit. Melihat keadaan itu, si dokter pun berkata bahwa Deokhi sudah berumur 5 tahun. Namun cara pola bicaranya anak yang masih berumur 2 tahun. Salah satu faktor itu dikarenakan kurangnya didikan dari seorang ibu. 영양도 조절해 가며 밥도 미 주고 그래 해야 하는 긴데 생깁니다. 내 잘못이다. Di saat mereka pulang ke rumah, si kakek pun langsung menampar Deokgo karena kecerobohannya. 살기가 내 장선 안 할게다. Lantas Deokgo pun minggat dari rumah. Malam pun tiba, namun Deokgo tak kunjung pulang. Lantas kakek pun mencari Deokgo yang ditemani Nona Jeong. Pada akhirnya Deokgo pun ditemukan dan si kakek pun merasa menyesal akan hal itu. Lalu si kakek pun berkata bahwa dia akan menemukan ibunya dan membawanya ke rumah. Singkat waktu si kakek pun akan mencari ibu kedua cucunya yang bernama Vanessa. Si kakek pun menanyakan ke istri pemilik restoran karena diketahui mereka cukup akrab. Akhirnya si kakek pun mendapatkan petunjuk dalam bentuk surat. Yang mana surat itu terakhir dikirim Vanessa dari Indonesia. 인도네시아 뭐 하고 있는지는. Lantas si kakek pun memutuskan untuk terbang ke Indonesia. Tapi di sisi lain si kakek tidak memiliki uang untuk perjalanan ke Indonesia. Lantas si kakek pun mencoba meminjam kepada si dokter dengan memberi jaminan asuransi kematian si kakek. 내 죽으면 1,000만 원 나오네. 내 좀 부탁할게. Sementara itu si kakek meminta si dokter untuk mencari orang tua angkat untuk kedua cucunya sebelum dia berangkat ke Indonesia. 걱정 마세요. 구박 안 하고 믿을 만한 사람들. Esok harinya si kakek pun terbang ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, si kakek menuju alamat yang mana alamat dalam surat itu adalah Lenteng Agung. Pada akhirnya si kakek pun menemukan alamat rumah di surat itu.
Namun ketika si kakek memanggil Vanessa, yang keluar bukanlah Vanessa, melainkan ibu dari Vanessa. Ternyata Vanessa tidak ada di rumah. Ya Allah, kakek Doku. Lantas ibu Vanessa pun menceritakan bahwa uang asuransi milik anaknya si kakek digunakan untuk operasi sumsum tulang anak pertama Vanessa. Uang. Diketahui Vanessa sebelum menjadi TKW ternyata dia sudah mempunyai anak terlebih dahulu. Pada akhirnya si kakek pun merasa bersalah karena telah mengusir Vanessa. Esok harinya si kakek pun memutuskan untuk kembali ke Korea. Ketika sesampainya di Korea, tiba-tiba si kakek pun pingsan. Singkat waktu si kakek terlihat berada di rumah sakit. Di samping itu kedua cucunya pun langsung bergegas ke rumah sakit. Di saat Diogo sedang menemani si kakek, tidak sengaja sebuah surat jatuh dari jaket si kakek. Yang mana surat itu adalah alamat Vanessa di Korea. Lantas Diogo pun langsung mencari ibunya. Diogo pun bertanya ke setiap orang yang lewat, namun tak satu pun mereka menggubrisnya. Namun tiba-tiba Diogo pun berteriak kencang untuk mencari perhatian para orang-orang sekitar. Dengan hal itu salah satu wanita melihatnya, yang mana wanita itu adalah teman Vanessa. Lantas wanita itu pun memberitahu Vanessa bahwa Diogo telah mencarinya. 아들 하나, 딸 하나. Scene berganti, Diogo dan Ryoki pada akhirnya akan diasuh oleh orang tua angkatnya. Namun di sisi lain Diogo lebih memilih tinggal bersama kakek. Lantas Diogo pun berkata, siapa yang akan menemani kakek? Dan siapa yang akan selalu menempelkan koyo di punggung kakek? Namun si kakek pun tidak menjawabnya. Pada akhirnya orang tua angkatnya pun tiba. Diogo dan Ryoki pun dibawa oleh mereka. Si kakek pun terlihat merasa kesepian, sedih, kesal campur aduk menjadi satu. Karena hari demi hari selalu bersama kedua cucunya. Namun tiba-tiba terdengar ada seseorang datang. Dan ternyata yang datang adalah Vanessa. Vanessa pun terlihat takut, gugup, dan merasa bersalah. Lalu Vanessa pun meminta maaf kepada si kakek. Namun si kakek lebih merasa sakit lagi bila dia tidak bisa bertemu Vanessa. 꼬라지가 이게 뭐고 암사에 가족만 남아가지고. Scene akhir, Diogo dan Ryoki pun pulang ke rumah si kakek dengan diiringi rasa bahagia karena mereka bisa hidup bersama kakek dan ibunya untuk selamanya.